wong Muhammadiyah Aisyah usil orang gelem mandeg, ada saja yang dilakukan di satu kampung. Orang masjid, pergi masjid, tidak ada perintah dari PP itu, tapi inisiatif dari orang Muhammadiyah Jamaah Aisyah. Piye nek pergi masjid duwite ngumpul. Sudah jadi masjid, piye nek pengajian. Berbentuk jadi pengajian. Sudah jadi pengajian, piye nek anak TPA. Terus saja tidak berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita diberi rahmat, diberi kenikmatan berupa kesempatan ini kita syukuri, karena banyak orang itu tidak memperhatikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ada dua kenikmatan yang diberi oleh Allah tapi kurang diperhatikan. Banyak orang yang mengabaikan dua kenikmatan itu. Al-Faro, waktu luang. Yang kedua apa? Sehat. As-sihhatu wal faro. Nabi mengatakan dua kenikmatan yang kebanyakan orang mengabaikan itu. Karena itu, mari dua kenikmatan itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk menambah
amal soleh kita. Mumpung sehat, ayo dong ngaji. Mumpung sempat, ayo dong ngaji. Karena tadi saya katakan dua kenikmatan itu banyak yang tidak memanfaatkan dengan baik. Diajak mengaji, alasannya tidak sehat. Diajak mengaji sehat tapi tidak sempat. Yang aku gawean pulau kata mandang ke orang mau gawean kalau sebut sehat. Jadi orang semacam itu tidak akan pernah datang ngaji, karena waktu sehat tidak sempat, waktu sempat sudah ngomong-ngomong sudah. Sebagai orang Muhammadiyah, Aisyah itu semua benar-benar dimanfaatkan. Karena itu sudah menjadi sifat Muhammadiyah, itu disebut dengan gerakan Islam. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, gerakan yang tidak lepas dari ugaran atau aturan agama Islam. Maka ada orang yang mengatakan wong Muhammadiyah Aisyah usil, orang belum mandek, ada saja yang dilakukan. Di satu kampung orang masjid, mendekati masjid, tidak ada perintah dari PP itu, tapi inisiatif dari orang Muhammadiyah, jamaah Aisyah, piye nek mendekati masjid, duwite ngumpulke. Sudah jadi masjid, ya pengajian. Berbentuk jadi pengajian. Sudah jadi pengajian, ya anak TPA. Terus saja tidak berhenti. Di tingkat cabang, ya seperti SD, Aisyah tidak mau kalah TK. Pak sekarang ini Aisyah aja tidak mau kalah sama Muhammadiyah. Masa Muhammadiyah soalnya ke universitas, dikira Aisyah raiso, mentegai Unisa, SD. Sekarang sudah di Aisyah. Masuk Muhammadiyah terusin di SD, Aisyah udah bisa SD. SMP diri, rumah sakit tidak mau kalah. Rumah sakit Aisyah sekarang sudah banyak. Sebentar lagi PP Aisyah tidak mau kalah, mendirikan rumah sakit di Pancatan itu. Tanahnya sudah diratakan sebagian untuk mendirikan rumah sakit. Ditanya
Wis ngono belum. Nah, duitnya belum punya kok sudah. Saya bahasakan untuk guru, wah nekat tenang gitu. Lanjut pergi rumah sakit. Itulah Muhammadiyah Asia. Sleman Pak, ini ada Sleman ya? Sleman itu semangat mendirikan rumah sakit. Saya bilang sama pengurus Muhammadiyah, lalu Sleman itu senang rumah sakit gede banget, neng Gamping, rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Karena pimpinan itu datang ke wilayah, ditanya emang tidak punya uang rumah, dari mana uangnya? Yang angsa mati utang. Semangat luar biasa. Leh nyaur biaya khusus memakai lawakan itu bahasa. Saya dijawab, niku lah, boten rumah sakit Sleman Pak. Rumah sakit Muhammadiyah Gamping itu di bawah pimpinan pusat Muhammadiyah, boten di bawah PDM. PDM itu duit rumah sakit Batu dari duit kok masa Sleman murah kan. Batu sudah punya rumah sakit PDM di bawah PDM. Akhirnya berdiri Pak rumah sakit Sleman. Setelah mau mulai agak sendet duitnya, dekat-dekat sama rumah sakit PKU Gamping. Akhirnya ya kita nego BPH PKU sama PCM Sleman. Bismillah. Sekarang yang ragati PKU Muhammadiyah Gamping diperintahkan oleh wilayah. Saiki gandeng PKU Gamping sudah cukup bagus berjalan, sisihkan uangnya untuk membantu pembangunan gedung rumah sakit Sleman. Ternyata tidak cukup dengan gedung, tapi itu membimbing direksinya, boleh ke dokter. Jadi kerjanya kayak orang tua nuntun, lewis laku dijoke. Ini sekarang begitu. Berapa M kita harus mengeluarkan uang untuk bangun gedung dan fasilitasnya. Masa gedung saja, yuk praktek alatnya rauno berjalan. Nah sekarang sudah mulai kelihatan. Ternyata waktu kelompok kliniknya goyang, bayar dokter ora iso, bayar perawat ora iso, gedungnya juga tidak bagus. PDM menyerah, kalau diri loh. Akhirnya ke PP serahkan wilayah ke PKU lagi. Nah sekarang ini dulu diserahkan PKU Jogja untuk membantu bagaimana rumah sakit Lampes. PKU Jogja mau bangun, dulu ya belum ada. PKU Jogja itu mau di tingkat 7, sudah tanggung-tanggung, anggarannya 650 lebih. M Pak, 603 M ini kayak apa juga?
uangnya belum ada. Modalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tekad tanggal 15 Februari mulai diketok jalan. Itu Muhammadiyah. Nah karena PKO mau bangun, terus PKO Gapem dipasrai lagi PKO Progoatus. Akhirnya rumah sakit yang dekat provinsi itu digandani, diperbaiki, dokternya dikirim dari Jogja, Simbayari, PKO Gapem. Muhammadiyah sudah bagus, mau diperluas tanahnya, nggak ada harus menggusur SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah mau digusur kalau boleh ganti. Rapat ada yang lapor, saja itu orang Siti lukas, malah mengulon secepat badannya. Ditengok wah malah lebih bagus ini. Sak komplek ada kantor PDN, ada Universitas Ahmad Dahlan, ada yang di sana Fakultas Agama Islam, tanahnya luas. Wah kalau itu sudah bangun di sini. Akhirnya yang rumah sakit lama tetap jalan, terus bangun lagi. Lantai 4 mau dibuat jadi rumah sakit internasional. Bebankan PKO Gapem lagi. Tekadnya luar biasa. Sekarang sudah jalan dan tidak berhenti namanya. Dan ini alhamdulillah PKO Gapem tidak kemudian bangkrut. Dengan diambil uangnya sekian juta untuk bantu yang lain, PKO tidak kemudian habis, malah semakin. Itulah Muhammadiyah memenuhi janji Allah. Min kulli sumbulatin mi'atu habah. Nanggur siji tukul itu, saben sijine tukul 100. Berarti 100 menjadi 100. Janji Allah itu. Dan itu banyak orang yang menggokikan. Wong sing seneng infak, orang yang seneng infak sedekah tidak semakin enggak. Semangatnya itu ikhlas. Ikhlas itu ilang badane ning badan. Ikhlas. Kelong ning seneng. Beda dengan main, Pak. Berapa orang yang main itu bangkrut, biar kesupir bukan saiki. Main, Pak. Pasok sangkut, udah disewu, ternyata kegaru. Sewu nawarnya 1 miliar. Besok pulih duitnya 200. Kalau satu jadi sewu kan 200. Sudah kira 100, saya ini pasang 100 meneh. Hilang meneh. Semakin dia kalah semakin itulah orang main. Saya bukan pengalaman sih. Cuma dengar cerita begitu. Di Jogja itu kan saya pernah diceritai.
toko Nagar Mas Jalan Gaji Ahmad Dahlan. Wah dulu luar biasa, 2 lantai Pak. Kita masuk di kampung Suronatan. Pernah resort itu. Apalagi rumah saya itu hampir di luar. Sekarang sudah milik orang lain. Saya tanya dulu kok ramai banget, jadi sepi, malah tidur. Itu katanya suaminya suka marahi. Nah itu, tapi kalau Allah kan menjadikan tidak seperti itu. Sodakoh infak. Kalau Ishari Karja mengatakan ikhlas itu seperti orang buang air besar. Betul tak? Lego turunan beleki wis blas. Tidak kemudian kecuali maling emas, maling hari-hari dilek berbagai gua beleki belaki emas. Tapi yang biasa tidak begitu. Jadi alhamdulillah di luar kota ini satu kesempatan. Di Bandung Pak, Ketua PP Muhammadiyah karena asalnya Bandung, masa Bandung lalu rumah sakit CKP mendirikan Pak. Lah duit, golek wong sing duit. Ternyata ketemu Pak. Orang itu kaya-kaya, pengusaha, tapi tidak mau garap proyek negara, tidak mau. Rumah sakit yang sekarang sudah mulai operasi Bandung itu biayanya dari beliau, modalnya sekitar 60 M. Wong siji Pak, 1 M langsung berdiri. Beliau itu yang juga membantu kampus Mu'alimin Muhammadiyah Jakarta yang Ciptayu, yang bangunkan masjid. Saya nanti yang biayai masjid 30 M Pak. Masjidnya dinamai nama ibunya Hajah Yuliana. Masjid itu Hajah Yuliana. Ayo ben, oh itu Pancasila itu peringatan dari pembantu menyumbang. Nah ini Muhammadiyah. Ragil leren sampai sepuh. Ya bapak-bapak yang sudah sepuh, Muhammadiyah orang bosan-bosan gitu cilik, nanti itu mau Muhammadiyah lagi Aisyah lagi. Sudah menginfak kepada Muhammadiyah ini, apakah itu kasih kesempatan untuk beramal? Mungkin jenderal menjadi diri dari kota. Itu mesti Muhammadiyah. Sampai-sampai ada dulu tuh yang mengatakan waktu saya jadi ikatan pelajar Muhammadiyah, tugas di Cepu pengajian sama Ibu Aisyah Muhammadiyah. Itu kampanyenya ojo pengajian neng Muhammadiyah. Mesti dijalui sampai begitu. Nek pengajian orang Muhammadiyah
Coba kita ini ono sego angkringan, sego kucing dari pengajian marah orang dijalui itu sampai sini. Tapi sekarang pada ikut, malah kadang sampai bangun masjidnya ganti dari jalan itu. Ya kan? Ada Muhammadiyah yang bilang gitu. Muhammadiyah tidak ada ganti rupiah. Oh gitu. Mati harus pegang barang. Di closing lewat kita hitam. Nah ini Muhammadiyah gerakan Aisyah. Jadi kegiatan sosial yang luar biasa. Bapak Ibu Aisyah itu lebih daripada bapak-bapak. Karena kalau bapak-bapak itu kalau nyumbangkan ulama dari mana sebelum Ibu Aisyah kan sewa. Tapi sekarang sudah tidak sewa. Kalau pengajian begini, kalau semakin murah tuh, jadi satu sinterko itu dulu, berarti dua, mungkin sinten sing ajeng. Ojo nganti ono barang sing ora manfaat. Nah, dilihat. Jangankan mengajar begini, rapat pimpinan nomor ya. Rapat pengurus pengurusi 15 setelah 10 sing 5 bawa. Tak kira bawa piye bebas. Bawa itu ya ono. Tapi yang ikhlas itu karena untuk kegiatan. Itulah Bapak-bapak. Muhammadiyah mendirikan universitas di Australia, di Malaysia, di Scotland. Ya dari warga Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah berapa 70 lebih Pak. PSPU di Gunung Gede. Jadi kalau jenengan nanti putra di sekolah universitas apa namanya kuliah di Malaysia juga ada Universitas Muhammadiyah. Di Australia sudah ada. Kok ibu punya putra, putranya cilik sekolah ke TK Mesir, TK Muhammadiyah. Jadi luar biasa kondisi. Maka dulu saya diberitahu bayangannya orang luar melihat Muhammadiyah itu bayangannya sebuah negara. Nah dari pusat provinsi, kabupaten, kecamatan itu mau itu. Bayangannya itu kalau begitu kantor pimpinan pusat itu mesti kayak terus tamunya datang ke Jogja di kantor PP Jalan Ahmad Dahlan. Kok kantornya mau kayak ini? Kok sepi? Terus ketemu dengan Pak R. Dialog, ya tanya-tanya. Kantornya di mana Pak? Ya ini. Orang bersini kayak ini kita. Terus tanya, lah rumah sakitnya sudah sekian puluh, perguruan tingginya sudah sekian, kan mestinya kantor pusatnya kan, kok cuma seperti ini. Terus tanya, lah membiayai organisasi yang sebesar ini itu kan mestinya besar.
Iya, sah. Terus uangnya bagaimana Pak? Lah uangnya dari satu-satu Muhammadiyah. Jadi malah kita nggak usah nyimpen, karena duitnya itu bisa. Nanti kalau kami butuh tinggal minta ngambil jadi warga Muhammadiyah. Dan itulah yang terjadi di Muhammadiyah. Pembangunan gedung hampir tidak ada. Pembangunan gedung dengan modal uang yang sudah mesti dari kecil. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu dulu kan numpang di SMA Muhammadiyah 7, nunut Pak. Nah sekarang sudah lebih besar daripada yang dinuruti. SMA masih begitu, UMY sudah seperti itu. Jadi Muhammadiyah SD Kasihan dulu, SMP nunut di rumah Pak Duko, MP, Ritis, lama-lama sudah ada. Jadi nunut Pak. UMY nunut SMA, nunut di ASRI, STM yang sekarang jadi SMK 3. Itu Muhammadiyah Aisyah. Nah, maka disebut organisasi gerakan Islam. Nah ini Pak, maka kita ini sebagai orang Muhammadiyah Aisyah memang harus memiliki jiwa gerak. Kalau Muhammadiyah nambah di satu RT, kalau mau boleh ikut orang aktif. Pak Anda itu RT kita mungkin dalam ikuti boleh kertas. Tanya Pak RT mau buka-buka daftar sebenarnya apa yang mau main dia. Kalau orang Muhammadiyah Aisyah tidak mungkin seperti itu. Ceblok manggon mesti kenalan sama lingkungan. Tanya masjidnya mana. Oh itu jamaah. Habis sholat jamaah tidak terus pulang. Mengenalkan bapaknya tertinggal namanya siapa dan sebagainya. Maka belum sampai 1 bulan sudah banyak orang yang itu Muhammadiyah Pak. Sudah mau setahun orang mau kenal. Mestinya itu orang Muhammadiyah apalagi sudah lama. Orang cari yang aktif harus mungkin kenal. Maka inilah gerakan Islam. Kalau tidak seperti itu masih dipertanyakan di Muhammadiyah kenal orang. Dari Aisyah, dari Muhammadiyah ngaji kata jasa wisma itu ketok. Pertemuan RT lagi itu orang Muhammadiyah itu ketok. Pertemuan RT datang. Ada orang Muhammadiyah. Maka kan di dalam sifat Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah itu kan di antara sifatnya kan lapang dada, luas pandangan, terus kebutuhan ukhuwah Islamiyah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi Muhammadiyah itu senang bergaul, bermasyarakat. Nah itu ibu bapak sekalian yang saya hormati, saya akan menutup pengajian ini. Nanti kalau ada yang mau dialog kita silakan. Ada 4 paling tidak oleh ibu bapak yang
menjadikan Muhammadiyah eksis, tetap hidup, maju, berkembang sejak berdiri sampai sekarang. Yang pertama, para pimpinan Muhammadiyah, terutama yang dulu-dulu sudah mendirikan dan melanjutkan, itu bersyukur, sama bersyukur. Apa saja yang diterima, yang dihasilkan, entah itu besar atau kecil, bersyukur kepada Allah. Oh, bisa begini, syukur. Sudah berjalan begini, bersyukur. Mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur itu ditunjukkan perilaku, amal, ibadah. Maka Muhammadiyah itu ditekankan supaya orang Muhammadiyah, khususnya Aisyah, karena memang tidak dilarang, untuk membiasakan sholat jamaah. Ini Pak AR dulu waktu jadi ketua PP, sampai beliau itu mendatangi masjid pada saat beliau tidak ada kegiatan subuh, itu pergi ke masjid lain, ingin tahu pimpinan Muhammadiyah itu berjamaah orang, ingin tahu itu. Maka satu saat dia datang di satu masjid subuh-subuh isi sepi, baru ada yang tukang azan. Dia lihat Pak AR, langsung ditemui. Pak AR kata situ betul ada pengajian. Jadi kalau besok Pak AR itu pengajian, pulau betul tadi pengajian, pulau aja turut jamaah subuh. Kita bahkan katanya itu pernah menanyakan, karena beliau itu hafalannya kuat, kalau ketemu dengan pimpinan itu tulis siapa namanya, itu beliau, Pak ketua betul aku, wah ketua itu sibuk sangat Pak, boleh jadi kayak subuh bisa nyambut gawe, nah sibuk. Itu sampai hafal, aktivis itu. Kadang juga melihat pembuat keuangan, lihat keuangan Muhammadiyah sampai atau cabang, menemukan keuangan itu bukunya itu bersih, tulisannya buku keuangan, tapi kok isinya isi utuh, belum tulisannya. Ini gimana tuh Pak? Katanya buku keuangan kan itu tidak ada tulisan. Begini itu makanya anak sumbangan terus dipasang. Jadi kalau catatan nyumbang 1000 itu kok kira pun oleh bantuan saat itu dibawa benek keran itu. Ini laporannya keran itu Pak. Masjid tidak begitu, harus dibukukan. Itu Pak, sholat jamaah. Nah, bersyukur itu, kesyukuran itu ditunjukkan dengan amaliyah. Begitu kok bilang balik alhamdulillah itu orang apa-apa ini. Nah, sanggup Pak. Jadi jangan bisa baca surat Ibrahim surat 14 ayat 7 itu Qur'annya. Pak Intada kalau syakatum lagi mesti akan ditambah. Muhammadiyah bisa berkembang ini karena kesyukuran. Maka Muhammadiyah tidak pernah surut.
namanya saja Muhammadiyah. Itu tafaulnya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu kan pemimpin umat sepanjang masa. Ajarannya akan berlaku sampai kiamat. Beda dengan Nabi Isa, Nabi Musa itu berlaku sampai meninggalnya Nabi Isa. Setelah itu sudah enggak sihnya. Karena sudah di Islam. Maka agama Islam atau Quran itu penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Nah, Muhammadiyah juga ikut. Muhammadiyah hidup di dunia sepanjang masa. Saya pernah tanya pada Bapak Pojokma, Pak Dedasmen Ketua Muhammadiyah PP Probo Kusumo, orang Turi hasilnya. Muhammadiyah itu sampai apa? Sampai kiamat. Jawabannya itu. Kalau dunia ini berarti Muhammadiyah isi. Nek wis kiamat Muhammadiyah melu kiamat. Jadi sepanjang masa, maka dinamakan Muhammadiyah. Mengikuti Muhammad itu tidak hanya syariatnya saja, tapi juga berlakunya organisasi ini sama dengan Nabi sepanjang masa. Nah, itu kesungguhan. Maka kita harus yakin apa saja yang kita lakukan sesuai dengan aturan, insya Allah la aziz dan aziz. Yang kedua, sabarlah. Sabar itu bukan berarti berhenti. Sabar itu terus usaha, merasa kesusu. Mudah-mudahan itu gak usah 2, 3, 1. Tekan mesti itu nanti dulu. Asal tidak berhenti. Tapi kalau langsung 2 malah tidur. Coba jangan yang seusia saya kayak ini turun kok kurang langkah mudah-mudahan kalau tidur. 1 saja. Dititik secara 1 sampai bawah. Bahkan aku cekalan lama dia ini sabar begitu. Keyakinannya mesti tekan. Jalannya saja yang harus hati-hati. Orang itu kok bangun jadi dan pikiran mau jadi saja. Nah, itu sabar. Silakan nanti dibaca surat Al-Furqan ayat 7. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama. Orang-orang yang dibalas dengan martabat yang tinggi karena kesabaran mereka. Jadi tidak usah berusuh, tertata, rencana, lengkap. Dan bangun yang menurut aturan, tapi SB, izin, dan seterusnya semuanya diikuti aturannya. Sabar. Pengen sugih, jangan rasa kesusu. Kesusu korupsi, Pak. Nah, itu sekarang ini kan orang pada kesusu kaya raya, maka dunianya itu lebih dominan daripada akhiratnya. Padahal akhirat itu ditempuh lewat dunia. Nah, yang langsung usahakan itu kan ya akhiratnya kacau. Karena ya seorang memang waktu ini ya maksiatnya ya memang waktu.
Kan tidak boleh itu, tidak bisa melawan dia, tidak itu. Ya kalau ada orang melawan dia kok korupsi itu ya itu kecelakaan, lari itu. Bahkan kata Nabi, iman itu bisa bertambah, bisa bahkan bisa hilang. Yazidu wa yanqusu bal yazidu. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang, bahkan bisa hilang. Lah orang yang maksiat itu imannya sedang pergi itu, sedang hilang dari dirinya. Makanya nanti satu saat kalau imannya datang lagi menyesal. Waduh, kenapa saya itu menyesal? Imannya datang Pak. Maka orang itu pada dasarnya memiliki keimanan. Dan iman itu harus dijaga betul supaya tidak pergi. Coba Pak Sambo Pak, kira-kira sekarang ini dia merasa senang, nyaman apa tidak? Pasti tidak. Pelanggaran ajaran Allah itu tidak akan menyenangkan. Makanya orang yang bohong itu tidak akan menyenangkan, karena orang yang bohong itu mesti berusaha menutupi bohong itu berat Pak. Biar caranya biar konangan. Maka nanti ketemu orang macam kok ngerti aku, ngerti curiga. Orang yang bohong itu mudah curiga. Nah, betul-betul praktek ya. Curiga. Maka bohong yang pertama akan ditutup dengan bohong yang kedua. Bohong yang kedua tutup lagi dengan bohong ketiga. Kalau mau ngaku sikir habis wis. Karena itu terus berusaha. Kata Nabi kan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Iyakum wal kadiba, jauhilah kedustaan. Fa innal kadiba yahdi ilal fujur. Karena kebohongan itu akan membawa kamu kepada perbuatan-perbuatan jahat yang banyak. Berbahaya. Wa innal fujura yahdi ilal nar. Kalau sudah waktunya saya dapat. Yang ketiga, ikhlas. Jiwa orang lama itu mesti keikhlasan. Tidak usah ditanya, ikhlas betul Pak. Tidak usah ngenai itu, mesti ikhlas ya. Tidak usah bicara ikhlas apa tidak, ikhlas. Ada yang ikhlas betul. Demonstrasi doa memang kalau mengenai proses ekonomi tidak disumbang, harus diubah, itu sudah. Ikhlas itu hubungannya kita dengan kalau kita banyak mau jadi gak ikhlas itu, maka daripada gak ikhlas tidak usah jadi nyoba. Betul-betul Pak ini ikhlas ya, ikhlas itu malah kurangi keikhlasan saya. Jadi ikhlas Pak. Silakan nanti dibaca surat surat Al-Ihsan, bukan Al-Ihsan. Surat 76 ayat 89. Nanti dibaca. Surat Al-Ihsan ayat 8 dan 9, surat yang ke-76. Ikhlas. Memang kadang-kadang lucu kan? Surat Al-Ihsan
Esa ya, Pak Esa. Oke, sudah materi dicek ya. Nanti dicari ya, surat 76 namanya tadi. Al-Insan. Nah dulu Muhammadiyah itu sebelahnya kan liburnya hari apa? Wah jadi rame karena banyak orang tua yang menginginkan hari Ahad supaya bisa berlibur bersama orang tuanya. Nah lagi-lagi Pak AL apa itu dasarnya, dalilnya apa? Libur hari Ahad. Spontan beliau mengatakan qul huwallahu ahad. Nah itu dalilnya Ahad. Itu juga ya. Jadi tidak benar Ahad sebagai Ahad. Aduh Pak itu ada pun belumnya begitu. Bagaimana Pak hukumnya sholat tidak ada? Jawab sempurna Pak. Tidak boleh. Sholat kok dilanggar? Nah, yang bertanya ketawa. Aisyah, sholat kok dilanggar? Tidak boleh. Maksud saya itu yang langgar sholat. Yang terakhir optimis. Orang Muhammadiyah terus optimis. Silahkan baca surat Ali Imran surat ketiga ayat 139. Wala tahnu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya. Ayat 139 surat Ali Imran. Ini kalau saya terkesan mungkin ada yang lewat ya. Jadi jangan lemah ya. Dan jangan khawatir, jangan bersedih hati, wala tahzan. Semangat. Jadi ulama Aisyah itu semangat. Walaupun ratu duit ini semangat. Maka orang Muhammadiyah itu orang ketok duit kan orang. Kayaknya gaya duit sebelum lagi. Karena memang itu semangatnya itu. Beda dengan kalau orang yang komen itu kan orang duit ketok banget, lemes gitu kan. Tapi nek dong duit, wah, gagah perjalanannya juga gagah. Tapi orang Muhammadiyah punya uang dengan tidak punya uang sama saja. Itu semangatnya optimis Pak. Nah itu saja buat sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan semangat sebagai orang Muhammadiyah Aisyah tidak surut sampai titik darah penghabisan. Itu semangat terus. Itu Muhammadiyah. Sedikit Pak Sudiono, ada yang kenal Pak Sudiono, dulu mantan Kamil DIY. Beliau di Muhammadiyah itu di badan wakaf. Sakit tidur di rumah sakit PKO itu membawa sertifikat milik Muhammadiyah. Sambil tidur sambil ngecek, saya bisa tangani di luar biasa. Dalam keadaan sakit saja masih sempat ngecek sertifikat tanah milik Muhammadiyah. Tidak mau berhenti. Nah ini kita ini katakanlah masalah dari para pimpinan yang dulu. Ada orang pimpinan Muhammadiyah dulu itu karena merasa di Muhammadiyah nampaknya ekonominya agak kurang membahagiakan, pamit sama Kiai Dahlan. Pak
Pak Kiai, saya mohon pamit mengundurkan diri dari pengurus karena saya ingin usaha. Apa yang saya pikirkan? Pamit ke Gusti Allah. Fungsi orang rezeki ini Gusti Allah. Dan itu saya itu mulia secara ekonomi ini Gusti Allah sih. Pamit ke Gusti Allah. Akhirnya nggak jadi. Ya sudah. Berarti nggak boleh. Bukan nggak boleh. Gusti Allah. Itu sampai seperti itu Pak di Muhammadiyah. Saya ingin apa ada yang tapi harus kita ikuti semangat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disampaikan Ustaz Muhammad kembali. Masih sisa waktu 4 menit untuk satu lagi. Pertanyaan ada Pak ya? Satu. 3 atau 1 Ustaz? Kita tambah. Saya masuk Berhubung yang angkatan sudah 3, kata Ustaz Hamdan 3-3-nya sekalian. 2, 1, 2 dan 3. Singkat aja Pak ya? Pain. Pertama masalah pembangunan kesehatan. Ya, pertanyaan saya pembangunan fasilitas kesehatan tadi dan nikmatani Pak Guru Bimaka sebenarnya tadi ya. Ini masjid kami itu sedang membangun fasilitas kesehatan ya, untuk pelayanan kesehatan. Pertanyaan saya, singkat saya, di mana kita mau minta dana ke UMJ sudah, ke Pak Piadoruna sudah 75% jadi. Nanti Senin betul pertanyaan itu di wilayah atau barangkali para jamaah ini akan dibikin dulu dan pojok untuk pembangunan fasilitas kesehatan. Pojok. Iya, perbankan agar jamaah itu sehat jasmani dan sehat rohani. Bisa. Pertama, yang kedua, Satu aja Pak. ini ya kaitannya dengan bacaan Al-Quran tadi. Laisa minna, ya, bukan golongan kami. Malam tidak, ya tidak. Ya tahu bil Quran ini gimana bacaannya? Bukan golongan kami kalau baca Al-Quran itu tidak dilakukan dalam perjalanan buku itu. Mohon penjelasan. Ya, terima kasih. Lanjutkan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau dilihat etos kerja, etos itu greget. Muhammadiyah luar biasa bahkan sampai akhir hayat, sampai hari kiamat. Ini luar biasa. Akar rumput kita juga harus berpegang seperti itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan terakhir, monggo Bapak yang berbaju putih, berbaju putih, bermasker biru. Terima kasih. Tadi dikatakan bahwa syariah seorang nabi itu hanya sampai nabi itu meninggal. Bagaimana dengan syariah Nabi Isa alaihissalam yang konon sampai saat ini belum meninggal? Nah, apakah itu sampai turunnya wahyu Nabi Muhammad ataukah sampai sekarang? Kemudian si iman yazidu wa yanqus, jaminan tadi yazidu atau apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz, yang pertama tadi untuk dana pembangunannya kira-kira mau kemana karena Masjid Pojok 2M. Terus sampai juga tadi pembahasan apa yang Isamina Isamina Kalau baca Quran yang membaca Quran yang tidak bilang yatawanna bil Quran dalam kitab Camul Shawir nyanyi itu. ya artinya didengungkan atau dilakukan saya tidak tahu, makanya tanya. Ya. Yang pertama, jadi tadi
sudah saya sampaikan, pembangunan di Muhammadiyah itu tidak pernah berhenti, tidak pernah tidak jadi. Kenapa? Karena semangatnya dari pembinaan atau sekolah Muhammadiyah itu sendiri tidak selesai 1 tahun, 2 tahun, tidak 2 tahun, 3 tahun, akhirnya jadi. Dana dihimpun. Jadi Muhammadiyah itu raisinan, Pak. Jalur-jalur itu raisin. Tapi jalurnya juga pakai aturan profesional. Datang, tidak jalur pasang kotak di pinggir jalan. Nah, yang ganti mobil, ganti market, itu Muhammadiyah. Masuk ke UMJ belum dibantu, sabar Pak. UMJ itu ternyata yang minta ratusan lembaga. Aduh, rumah sakit. Jadi rumah sakit itu paling susah menyusun anggaran pendapatan, paling susah Pak. Karena pendapatan itu tidak mudah, kan nggak bisa kita mudah paling tahun ini yang sakit jantung ditulis. Ternyata tahun ini tuh saya meriksain sakit bosone mumet, bosone apa masuk angin, kan sedikit itu maksudnya. Padahal pengeluarannya besar sekali karena alatnya juga tidak murah. Tapi kok sampai berkembang, itulah kadang-kadang tidak tahu kok jadi bisa berjalan baik. Nah, padahal yang memperang itu tidak sedikit. Sakit di situ pernah sekian hari limpek ke perawat lumong, dicari alamat KTP-nya, ternyata sudah tidak di situ. Nah itu satu ya. Jadi sabar tadi Pak. Kalau Quran itu yang jelas itu tahsin, baca Quran itu mesti harus baik, makhrajnya, tajwidnya. Yang tabona itu kan merdu Pak. Nah jadi baca Quran itu yang merdu semuanya juga menarik. Coba itu Umar bin Khattab itu masuknya Islam karena mendengar suara bacaan Quran. Nah itu dan kayak tabona bukan bernyanyi. Tapi tabona diartikan nyanyi tidak bisa. Kalau gitu Nabi Muhammad itu berdua kayak selebriti gitu. Di sini kalau hubungan dengan Quran ya bacaannya bagus sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sesuai dengan makhraj dan tajwidnya. Nah di kalangan kita masih banyak yang bacaannya belum standar sesuai dengan aturan aturan tajwid dan makhraj. Maka kita akui kalau di pesantren Nahdlatul Ulama dulu yang saya tahu, sekarang saya tidak tahu, belajar baca Quran yang sesuai dengan itu sampai berbulan-bulan. Nah, kalau dalam makhrajul huruf kan dot itu kan di sini Pak. Walisina Muhammad wawala sampai miring-miring di sini. Dan itu tidak ashadu. Coba jangan kalau mendengar udah rasa itu. Nah kita ini masih banyak, apalagi guru TK dulu, sekarang sudah meningkat. Ngajar anak-anak sudah salah, dibenarkan bapak tidak mau.
Ada buku rumah tenok. Saya mendengar sendiri tuh kami nabi malam diulang malam satu lahu kuat di benar Yesus. Nah, itu. Dan yang kedua tadi justru dulu Pak Jokowi itu waktu di UAD peresmian gedung atau apa itu acaranya, beliau melihat Muhammadiyah ini uangnya dari mana? Tapi Muhammadiyah itu manajemen terbuka. Dan jawabannya dari warga Muhammadiyah. Ada mahasiswa, dosen itu dipotong Pak infak setiap bulannya. Rumah sakit itu karyawannya diambil, satu untuk PP Muhammadiyah, yang kedua untuk infak ke masyarakat. Jadi PKO Jogja itu setiap tahun membagi uang untuk cabang-cabang se-DIY. Kalau yang dan itu 10 juta setiap cabang. Dan itu nanti untuk kegiatan dan laporan kepada PKO. Itu menghidupi itu. Jadi insya Allah di Muhammadiyah yang sekian triliun itu dari masyarakat warga Muhammadiyah khususnya, tidak jalur-jalur lewat perempatan menggerakkan orang. Coba di Lumajang itu kan mendirikan rumah sementara 200 rumah. Berapa hektar itu? Belum sana, belum selesai sudah pindah ke Cianjur, ruang lagi Pak. Nah, Muhammadiyah lewat Aziz itu ke daerah-daerah se-Jogja itu ternyata mendapatkan banyak miliar Pak. Tapi bapak-bapak itu yang ada di daerah itu kan bapak tadi ada 100, ada 200, akhirnya terkumpul sekian ratus juta, jadikan satu jadi untuk membantu. Rajismu Jogja ini 1 tahun itu bisa mengumpulkan uang hampir 20 M. Sekarang dulu periode sebelumnya itu karena tidak punya semangat untuk bergerak, hanya berapa ratus juta, mungkin tidak sampai 500 juta setahun Pak. Sekarang sudah mencapai hampir 20 miliar. Itu dibagi. Nah itulah dana Muhammadiyah. Jadi kalau pemerintah menilik dana Muhammadiyah itu banyak sekali, malah ditambah Pak, dibantu. Dan Muhammadiyah tidak pernah minta, diberi juga tidak. Dari Muhammadiyah muktamar kemarin itu habis berapa miliar Pak? Tidak minta bantuan pemerintah, tapi sudah setempat membantu kendaraan dan sebagainya itu. Tapi Muhammadiyah tidak mengajukan proposal kan? Nah, itu mulai Aceh. Nah, di Aceh itu sudah nggak mau dibantu pabrik rokok. Sebelumnya itu kan dana besar itu dari pabrik rokok dan apa itu. Terus setelah itu karena Muhammadiyah membuat fatwa haram
merokok, terus tidak pakai baju adat. Tapi orang Muhammadiyah masih banyak yang alasannya apa? Fatwa. Fatwa itu tidak mengikat. Beda dengan keputusan. Kalau keputusan itu mengikat, harus dilaksanakan. Fatwa itu masih. Maka dulu Bapak Kiai Haji Bahruddin waktu ditanya, gimana Pak? Nah, kalau saya itu rokok saya bakari semua. Tahu bohongi rokok ini. Orang jadi begitu tuh Pak, dibakar semua. Iya. Nah ini kan, udah betul dibakar gitu. Jadi merokoknya tetap karena dijombong. Kalau nggak dijombong namanya dimut. Itu sampai sekarang masih banyak. Maka kalau saya ditanya, Pak Dan, rukunnya merokok itu gimana? Saya akan ditanya, kuis yang merokok ukuran. Bang, nek saya merokok tak hubungi tetap. Kok aku muni haram, tiwas muni haram, gue tetap merokok kan ya? Ya sudah, saya tidak akan mengatakan halal haram. Wisi pengen rokok murah, akhirnya sih ayo terus gitu. Ada di mana? Ayo. Dan yang ketiga tadi, oh itu ya. Jadi tadi saya katakan kitab Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Jadi ajaran para nabi yang dulu yang masih dipakai katakanlah begitu masuk di Al-Quran. Syariat Nabi Ibrahim masuk di Al-Quran. Itu yang dimaksud. Jadi Al-Quran itu penyempurna. Maka yang lain tidak berlaku sampai hari kiamat. Al-Quran berlaku sampai hari kiamat. Jadi itu semuanya sudah. Mungkin kalau mau digambarkan seperti di negara itu ada GBHN, nah katakanlah begitu. GBHN yang tahun ini itu berlaku untuk tahun ini, tapi BBHN ini juga berisi dari GBHN yang dulu yang sudah dianggap tidak sesuai digunakan. Yang sesuai masuk GBHN yang baru. Karena begitu itu. Nah, bahkan kita tidak boleh pakai GBHN periode yang dulu, karena sudah ada yang baru. Nah, Quran ini baru. Saya kira itu ya, mudah-mudahan kita bisa memahami bagaimana Islam ini. Jadi kita sangat beruntung oleh Allah diberi hidayah berupa agama Islam. Di lahan dan dasar begitu. Jadi kita ini di Islam itu dapat hidayah. Kalau tidak dapat hidayah ternyata yang tidak. Maka orang yang tidak Islam, kalau dia mau mempelajari dengan baik, menekuni, itu akhirnya dia akan menemukan Islamlah yang nah, itu sudah dikaji. Jadi kalau yang belum masuk Islam, padahal dia orang pintar, itu belum mendapatkan hidayah. Innal huda hudallah. Petunjuk itu hanya dari Allah. Paman Nabi saja meninggal dituntut oleh Nabi untuk membaca La ilaha illallah, tidak mau. Allah mengatakan kamu tidak berpuasa. Yang memberi petunjuk itu aku lasta bimusaitin, tidak puasa. Nah kita ini juga hanya mendakwahkan, mengajak, menyuruh. Soal mau dan tidak mau, monggo. Bahwa hari kiamat nanti itu masing-masing kok tidak bisa saling membantu.
semua mempertanggungjawabkan amalnya sendiri-sendiri. Lawazirul tawizro ukhra. Orang yang berdosa tidak menanggung orang dosa yang lain. Maka di Muhammadiyah bahan Islamnya tidak ada dosa waris. Tidak ada. Karena bapaknya dosa itu karena yang mewarisi dosanya. SJWJ dosamu tanggung kamu, dosaku itu tanggung. Lakum dinukum, lana akmaluna, walakum. Oh, itu sudah jadi Al-Quran. Wes amalmu tanggung sendiri amal. Nah, suami istri juga begitu kan. Maka di mana dia tidak memahami swarga nurut neraka. Nah, saya sholat dari masjid, dari jamaah, dari tanggung dosamu. Aku tak menarik juga dulu. Orang kuat, gelek bersuara kok karena ini apa nih bujurnya lomu? Kalau gelek, habis tinggal saja, emang tidak mau. Ya itu saja. Terima kasih.